Pertanyaan yang pertama langsung masalah hukum ya. Iya, insya Allah. Tentang hukum GoFood, apakah GoFood itu diperbolehkan ataukah dilarang? Di Indonesia, beberapa asatidzah yang concern di bidang muamalah seperti beberapa guru kita, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Arifin Badri, termasuk juga Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Irwandi Tarmizi, dan beberapa asatidzah yang lainnya, mereka berbeda pendapat dalam menilai GoFood apakah ini diperbolehkan ataukah dilarang. Dan perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan cara pandangnya yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan takyif fikih. Pendekatan fiqhiyah dalam memahami kasus yang ada. Sebagian ada yang menilai itu hukumnya terlarang karena termasuk menggabungkan antara utang dengan jual beli jasa. Dan ini adalah pendapat Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kemudian beliau menyebutkan dalil sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Utangnya bentuknya gimana? Driver memberikan utang kepada konsumen untuk membelikan makanan, pakai duitnya driver. Sedangkan jual belinya yang mana? Jual belinya adalah konsumen membeli jasa driver untuk membelikan makanan kemudian nganter ke tempatnya konsumen. Maka di situ ada gabungan antara akad utang dengan akad jual beli. Dan gabungan antara akad utang dengan jual beli hukumnya dilarang. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Kemudian pendekatan yang kedua. Pendekatan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Irwandi Tarmizi, hafizahumullahul jami', bahwa dalam kasus ini betul ada menggabungkan antara utang dengan jual beli. Tapi makna hadis la yahillu salafun wa bai' itu bukan setiap utang yang digabung jual beli menjadi terlarang, tapi utang yang digabung dengan jual beli yang di situ ada unsur ribanya. Atau dengan kata lain, bahwasanya menggabungkan utang dengan jual beli itu dilarang min bab saddid dzari'ah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menutup celah terjadinya riba. Dan ini pernah disampaikan dalam penjelasan dari Ibnu Qudamah, kemudian juga beberapa ulama yang lainnya, bahwa Nabi SAW melarang menggabungkan utang dengan jual beli, sebabnya adalah min babi saddid dzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah terjadinya pintu riba. Artinya, ketika di situ ada kebutuhan yang mendesak yang dilakukan oleh manusia, maka menjadi diperbolehkan. Karena ada kaidah yang mengatakan ma muni'a saddan lidzari'ah jaza lil maslahatir rajihah. Jika ada sesuatu yang dilarang dalam rangka untuk menutup celah terjadinya sesuatu yang haram, diperbolehkan ketika ada maslahat yang besar. Kaidah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Mandhumah Qawaid Fiqhiyah. Dan beliau memberi contoh, misalnya nadhar kepada wanita yang mau dikhitbah. Seorang bujang, ya, yang belum nikah, bujang. Di depannya ada seorang akhwat, dan dia punya kecenderungan, ya, bahasa lainnya dia cintai. Lalu si bujang ini melihat akhwat, secara hukum gimana? Tidak boleh. Kenapa? Ini dilarang oleh agama karena Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan ini saddud dzari'ah dalam rangka menutup celah terjadinya pintu yang lebih besar, yaitu perbuatan zina. Tapi ini jadi boleh ketika ada kasus nadhar. Makanya kemudian sesuatu yang dilarang karena saddud dzari'ah diperbolehkan ketika di situ ada maslahat yang besar. Kenapa nadhar boleh? Meskipun belum tentu yang dinadhar akan melanjutkan atau jadi istrinya, atau nanti akan dilanjut ke jenjang pernikahan. Nadhar 1 gagal ditolak mertua, nadhar 2 gagal ditolak calonnya, nadhar 3 gagal ditolak bapaknya. Akhirnya dia jadi tukang nadhar misalnya. Secara hukum nadhar diperbolehkan karena ada kebutuhan yang besar.
Nah, termasuk dalam hal ini. Beliau memahami dalam beberapa kejadian di Jakarta, orang itu sangat butuh model skema akad seperti ini. Ada orang kerja misalnya di lantai 17 atau lantai sekian belas. Jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Dan kepotong waktu untuk sholat. Kalau setelah itu dia harus turun ke lantai dasar, kemudian dia ke warung, beli makanan, naik lagi, mungkin telat. Dan nggak ada kesempatan bagi dia untuk istirahat. Sehingga menurut beliau, ini diperbolehkan karena saddud dzari'ah menjadi mubah ketika di situ ada kebutuhan yang besar. Wallahu ta'ala alam, intinya ada khilaf dalam masalah ini terkait hukumnya. Dan beberapa asatidzah yang lain seperti Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad, beliau membolehkan, termasuk juga Ustadz Zulkarnain ya, beliau juga membolehkan. Ada khilaf di antara para asatidzah. Dan ketika saya melihat khilaf seperti ini, kadang saya kembalikan kepada penanya, Anda memandang mana yang kira-kira lebih mendekati. Kalau Anda meyakini bahasanya pendapat yang pertama yang melarang itu lebih kuat, berarti silakan Anda tinggalkan. Dan jika Anda melihat bahasanya pendapat yang kedua yang membolehkan itu yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, berarti boleh untuk Anda praktekkan.